Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Muhammad bin Alhamdulillah, alhamdulillah wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Asyhadu an la ilaha wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil aziz
يا الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون كما قال ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال في آية أخرى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah pada Jumat hari ini kita sudah berada di Jumat terakhir bulan Muharram. Nanti menyusul bulan Safar 1447. Allah masih melanjutkan usia kita, masih memberi kita keinginan, keimanan, keyakinan untuk mendatangi rumahnya, apalagi di hari Jumat yang merupakan kewajiban kita untuk hadir di rumah Allah setiap minggu. Selawat beriring salam ke atas Rasulullah SAW yang sudah diutus Allah menjadi penyuluh, penerang, dan pembawa rahmat untuk seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Seperti yang dikatakan di awal khutbah Jumat tadi, sepotong ayat nomor 28 surat Al-Baqarah, Allah memperingatkan kita, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Bagaimana kamu ingkar kepada Allah? Bagaimana kamu sampai hati kufur kepada Allah? Dulunya kamu tidak ada. Sebelum kita lahir, dalam Quran disebut sebagai amwat. Sejak kita berada di alam ruh, sampai ke alam janin, sampai ke rahim ibu, dianggap amwat ataupun mati. Fa'ahyakum, kemudian kita dihidupkannya. Setelah kita diproses untuk kita lahir dalam rahim ibu masing-masing selama 9 bulan. Summa yumitukum, nanti menyusul saatnya satu persatu kita akan menghadapi babak kematian. Yang hampir setiap minggu kita mendengar jiran tetangga kita, saudara kita, sahabat kita diiklankan, diumumkan di masjid dengan iklan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Summa yuhyikum, setelah kita mati kita dihidupkan lagi. Jadi menurut Islam, perjalanan hidup yang kita tempuh ini ada 4 fasa atau fase. Ada 4 tahap. Tahap pertama sebelum kita lahir. Tahap kedua sekarang ini. Dari mulai kita lahir sampai nanti kita menghadap Allah, ini fasa kedua. Fasa ketiga nanti di alam barzah, dan fasa keempat di hari pembalasan. Sidang Jumat yang dirahmati Allah. Orang-orang yang menempuh fasa kedua ini ada terbagi 2. Pertama, ingat akan saat kematian. Golongan pertama yang tidak lupa akan mati. Orang yang bersiap-siap untuk mati, lalu tiba kematian, insya Allah tidak masalah. Yang susahnya, orang yang lengah dan lalai, tidak ingat bahwa satu hari dia akan berpisah dengan anak istrinya, sama ada istri yang duluan, atau suami yang duluan, atau anak yang duluan pergi. Yang jelasnya, kalau kita tidak mempersiapkan diri untuk beralih dari fasa kedua menuju fasa ketiga, pasti kita akan susah. Banyak disebut dalam Al-Quran kisah-kisah orang yang gagal hidup dalam fasa kedua. Antara lain peringatan Allah dalam surah Al-Mu'minun ayat 99 dan 100. Ayat 99 dan ayat 100 di sana dinyatakan A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. Shadaqallahul Azim. Surah Al-Mu'minun juz 18 ayat 99 dan 100. Maksud ayat ini cerita kenyataan, realitas yang akan dihadapi oleh rayang dalam hidup lengah dan lalai. Hanyut dalam kelalaian keduniaan. Sama ada karena dirintang oleh harta benda, ataupun ahli keluarga, ataupun faktor-faktor lain. Yang jelasnya dinyatakan di sini orang yang tidak siap menghadapi fase ketiga, pas datang kematian, pas ruhnya mau dicabut, mereka meminta tangguh. Rabbirji'uni. Yang ngomong itu bukan lidahnya. Nah, dalam Islam bahasanya ada dua. Dalam Islam bahasa itu ada dua. Ada namanya lisanul hal, ada namanya lisanul maqal. Lisanul maqal bahasa lisan, bahasa tulisan. Lisanul hal bahasa keadaan, realitas dia. Yang jelasnya orang tuh dengan bahasa lisanul hal, bahasa realitas, walaupun dia tak ngomong, dia menyesal takut kepada Allah. Yang tak ke masjid menyesal masa nak mati. Yang tak mengaji Al-Quran di rumahnya, tidak berbunyi Al-Quran di rumahnya, satu rumah tidak ada yang pegang Quran. Nanti saat ketua keluarganya berangkat, takut kepada Allah. Apalah jadinya aku ini ya Allah. Aku akan meninggalkan keluargaku yang jauh dari Al-Quran, jauh dari masjid. Azan didengar siang dan malam tadi, tetapi macam tak didengar oleh mata hatinya. Mata kepalanya mendengar, mata hatinya belum mendengar lagi. Mudah-mudahan Allah buka hatinya. Yang jelasnya orang itu menyesal, ungkapannya ditulis dalam Al-Quran. Apa katanya? Irji'uni. Jangan cabut ruhku dulu ya Allah. Jangan dulu ya Allah. Sambung dulu, tambah dulu usiaku agar aku beramal saleh. Aku ingin dicabut ruhku waktu aku beramal saleh. Karena tujuan manusia di dunia ini amal saleh. Dari beberapa ayat Quran, dari hadis Nabi dapat dibuat rumusan oleh ulama. Tujuan kita di dunia ini untuk beramal saleh. Ke sawah, ke ladang, ke kantor, ke toko untuk beramal saleh. Lalu permintaan orang yang akan dicabut rohnya, ingin disambung nyawanya lagi, sudah menyesal, dijawab di sana. Dalam Quran dijawab dalam ayat nomor 100, kalla, tidak bisa lagi Pak, tidak bisa lagi Bu. Innaha kalimatun huwa qailuha. Ngomong sih bisa, bicara bisa, tapi tidak akan diijabah, tidak akan dikabulkan. Wa min warahim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakangnya sudah menunggu alam barzah. Saat ruh dicabut, ketika detik-detik kematian sudah sampai, berarti orang itu sudah berada di pintu alam barzah yang tidak mungkin mundur lagi ke belakang. Kalau mobil mungkin mundur ke belakang, kalau kereta bisa ke belakang, tapi perjalanan hidup tidak ada istilah mundur. Sidang Jumat jemaah rahmati Allah. Dalam pada itu di Quran juga disebut orang-orang yang sukses. Orang-orang yang sukses hidupnya, sukses waktu matinya. Di samping cerita tentang orang yang gagal hidup, gagal mati, diceritakan juga dalam Quran tentang orang yang sukses dalam beberapa ayat, dalam beberapa surah. Antara lain surah Fussilat ayat 30, 31, 32. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu
ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. Sadaqallahu azim. Allahumma ighfir lana warhamna ya Rabb. Ayat ini bermaksud kisah realitas orang yang saat menghadapi babak kematian, dia happy, dia gembira karena dia dihibur oleh malaikat. Orang yang kisah pertama tadi, kelompok pertama tadi dibiarkan tanpa diurus. Kelompok kedua ini diurus, malaikat datang memberinya semangat dan motivasi. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat datang membujuknya. La takhafu. Pak, jangan takut Pak. Jangan risau. Jangan risau Bu. Wala tahzanu. Jangan sedih. Jangan sedih berpisah dengan keluarga. Jangan sedih meninggalkan rumah kediaman, sawah ladang, kantor dan toko. Wa absyiru bil jannah. Gembiralah. Jannah sudah siap menunggu Bapak. Kubur Bapak nanti akan menjadi raudhah min riyadil jannah, menjadi taman jannah. Di sini dinyatakan apa sifat orangnya, apa kriterianya. Kriteria orang yang sukses masa nak meninggal ada dua saja. Pertama al-iman, yang kedua al-istiqamah. Maka ulama-ulama zaman dulu bila membaca ayat ini mereka akan berdoa, Allahumma amanna bik farzuqnal istiqamah. Ya Allah, kami beriman kepadamu, maka berilah kami istiqamah. Istiqamah artinya konsisten, teguh pendiriannya. Tidak mudah terombang-ambing, tidak mudah terpengaruh. Semoga kita menjadi ahlul istiqamah yang kita minta dalam salat, ihdinas siratal mustaqim. Berapa kali kita minta dalam salat fardu? Berapa kali kita minta dalam salat sunat? Berapa kali kita pohon dalam ibadat, dalam zikir, dalam majlis tahlilan, yasinan, kita membaca Fatihah. Tapi kadang-kadang orang itu ingat yang apa dia baca, apa yang dia pinta, kadang-kadang terlalai. Yang jelasnya orang yang sukses matinya adalah al-mu'min al-mustaqim. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita sebagai mukmin yang istiqamah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li walidayna wa li walidikum wa lil muslimin wal muslimat. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Faqad qala ta'ala fi Qur'anil 'azim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji' ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dzambana kullahu diqqahu wa jillah wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyata wa sirra. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa ardina warda anna wa qsim lana min khasyatika ma tahlu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bi alaina masa'ibad dunya ومتعنا بأسماعنا وبصرنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا
ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تعجل النار مصيرنا يا مجيب السائلين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.